pertolongan dari kami. Untuk itu nanti kami akan menunjuk 3 orang untuk menyatakan kesimpulan dari video tersebut. Tidak hanya untuk kondisi perpajakan secara global, karena sepertinya regulasi perpajakan agak dianggap telat nanti bisa adapting the new norm. Jadi begini Mas Andi, memang kita mengalami sebuah ekonomi disruption, batas transaksi, batas wilayah, dan batas sistem dan skema bisnis itu sudah ada keputusan yang luar biasa besar. Dan seperti pajak atau masalah regulasi itu beberapa yang utama. Jadi bagaimana tes unis dalam potensi dirjen pajak memajaki sesuatu yang dasar hukumnya juga nggak kuat. Kalau kita lihat fenomena kontrol di situ sebenarnya banyak uang abu-abu. Kenapa? Karena Google menyatakan diri dia tidak sebagai BPT. Kenapa dia tidak mau memberi definisi itu? Nah, kenapa tidak memberi definisi? Karena mereka ada transaksi orang Indonesia itu langsung ke Google yang ada di belahan dunia yang lain. Nah, kondisi seperti itu yang kemudian banyak uang-uang untuk avoiding, kira-kira begitu. Jadi yang menjadi PR utama sekarang adalah kalau kita ingin lebih banyak ekstensifikasi pajak, itu ubah aturannya. Saya sudah nggak ini bahwa ini menjadi problem global, problem utama dan banyak negara punya problem yang sama. Bahkan kemarin di Australia, parlemen baru mengeluarkan undang-undang tersendiri pada e-commerce, terutama Google dan lain-lain. Masa Anda bisa bayangkan, ketika mereka punya transaksi sekian triliun, tahun 2015 saya baca itu lebih dari 5 sampai 12 triliun, karena utang mereka katakan 1,5 sampai 2 triliun. Berapa yang badan bisa diambil? Satu tahun bisa 500 miliar. Itu baru 2015. Dan saya lihat saatnya ada eskalasi antara 2015, 2016, 2019. Artinya dengan sebuah volume bisnis yang begitu luar biasa, tapi karena aturan kita lemah. Karena kenapa? Ketika kita mengeluarkan PMK, peraturan menteri keuangan misalnya, kita mengeluarkan keputusan atau dirjen di bawah undang-undang. Nanti ketika undang-undang yang masih banyak celah, nanti akan menang lagi. Jadi sesudah Mas Adi bahwa dari sisi regulasi itu perlu banyak PR dan repotnya kemudian mau regulasi sendiri. Namun dalam sisi tanggung jawab pemerintah dalam proses untuk membuat aturan karena membutuhkan ada dari DPR, undang-undang KUP, aspek formalnya untuk bisa dibahas sudah jauh dengan EPH, EPM dan lain-lain. Yang ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang dan lama. Kita tidak ingin menghakimi, tetapi fenomena ini sangat menarik. Antara teks e-papernya yang semakin canggih, mereka bisa menggunakan celah atau loophole, atau para regulatornya, teks regulator yang otoritas tadi kurang sigap. Tapi kalau kita mengerti kita konsumen juga dikatakan saja Australia saja, Bangladesh saja, mereka revisi perpajakan untuk menyasar Google dan sebagainya. Ini memang ada dua sisi yang perlu kita lihat. Satu sisi taxpayer atau wajib pajak, dua adalah sisi tax officer. Sekarang kita bahas ke sisi tax officer. Baik, kita udah menonton video yang kami siapkan. Dimana jadi sebelum nanti kami lemparkan untuk audiens memberikan kesimpulan, kami akan memberikan sedikit gambaran dari video tersebut. Jadi di video tersebut berjudul bercela regulasi lemah dan bercela jadi masalah utang perpajakan. Nah, regulasi itu merupakan sebuah peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh undang-undang yang berlaku sehingga regulasi itu bisa berjalan secara mulus di dalam sistem perpajakan ini. Regulasi ini merupakan sebuah peraturan yang digunakan dalam mengendalikan tata cara perpajakan yang mengatur manusia bahkan masyarakat dengan tertentu. Itu sebuah celah yang akan merusak sistem perpajakan kita. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di perpajakan kita itu terutama yang kami akan bahas itu tentang regulasi. Di mana regulasi di Indonesia ini masih belum dinyatakan baik untuk regulasi sistem perpajakan yang akan baik. Seperti itu. Jadi permasalahan di video itu hanya tentang regulasi yang bercela yang menjadikan permasalahan utama di sistem perpajakan yang akan kita sebut baik ataupun berjalan dengan baik. Jadi itu saja yang akan kami katakan dari gambaran video tersebut. Jadi yang kami akan unjuk untuk memberikan kesimpulan ada 3 orang. Yang pertama untuk saudari Eka, Putri Salsabila, dan juga Filja Daryani. Jadi untuk yang kami unjuk boleh disiapkan, boleh untuk langsung Eka Sandiwah. Boleh, dari tadi dari penjelasan koordinator saya dapat kesimpulan bahwa
regulasi itu merupakan peraturan perpajakan. Celah regulasi ini menimbulkan atau dapat merusak sistem perpajakan dan di mana regulasi di Indonesia ini dapat dikatakan belum baik. Mungkin begitu saja yang dapat saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Rika. Selanjutnya untuk Putri Salsabila, kami silakan. Bahwasanya regulasi yang ada di Indonesia itu lemah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Riza. Oke, baik, di dalam video kasus yang dipaparkan oleh kelompok 3, saya dapat menyimpulkan bahwa regulasi perpajakan di Indonesia sudah dibilang telah untuk beradaptasi pada saat sekarang ini. Yaitu regulasi ini menjadi problem utama dalam perpajakan. Mengapa hal tersebut terjadi? Di dalam video tersebut menjelaskan bahwa Indonesia tidak mempunyai aturan atau undang-undang tersendiri khusus pajak e-commerce, terutama untuk Google. Terus di dalam video juga menjelaskan teks official di dalam perpajakan masih terlihat ragu-ragu dalam membuat aturan sendiri. Seperti contoh PMK setelah mengeluarkan aturan tentang pajak e-commerce terkait mekanisme pemungutan pajak pada tahun 2018 nomor 210. Tetapi karena tidak berjalan dengan baik, peraturan tersebut itu ditarik kembali. Jadi pajak harus, solusinya adalah pajak itu harus membuatkan undang-undang atau tersendiri khusus pajak e-commerce agar lebih relevan. Baik, terima kasih, penjelasannya cukup jelas. Itu dia tadi kesimpulan dari video yang kami siapkan. Ini dapat dikatakan belum baik. Mungkin begitu saja yang dapat saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Rika. Selanjutnya untuk Putri Salsabila, kami silakan. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat dari itu adalah bahwasanya regulasi yang ada di Indonesia itu lemah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Riza. Oke, baik, di dalam video kasus yang dipaparkan oleh kelompok 3, saya dapat menyimpulkan bahwa regulasi perpajakan di Indonesia sudah dibilang telah untuk beradaptasi pada saat sekarang ini. Yaitu regulasi ini menjadi problem utama dalam perpajakan. Mengapa hal tersebut terjadi? Di dalam video tersebut menjelaskan bahwa Indonesia tidak mempunyai aturan atau undang-undang tersendiri khusus pajak e-commerce, terutama untuk Google. Terus di dalam video juga menjelaskan teks official di dalam perpajakan masih terlihat ragu-ragu dalam membuat aturan sendiri. Seperti contoh PMK setelah mengeluarkan aturan tentang pajak e-commerce terkait mekanisme pemungutan pajak pada tahun 2018 nomor 210. Tetapi karena tidak berjalan dengan baik, peraturan tersebut itu ditarik kembali. Jadi pajak harus, solusinya adalah pajak itu harus mengeluarkan undang-undang atau tersendiri khusus pajak e-commerce agar lebih relevan. Baik, terima kasih. Menaiki pajak minuman keras. Contoh berikutnya, pemerintah mau mengurangi orang-orang yang merokok, jadi pemerintah harus menaiki pajak rokok, seperti itu. Fungsi stabilitas. Pajak digunakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas. Maksudnya seperti ini. Pajak digunakan sebagai alat untuk menjaga nilai mata uang rupiah.
Selanjutnya fungsi redistribusi yang dimana pajak digunakan sebagai pemerataan kesejahteraan. Maksud dari fungsi redistribusi ini adalah pajak dibayar bagi orang yang mampu ya kan. Tetapi dirasakan manfaatnya untuk seluruh warga Indonesia. Mau itu yang bayar, mau itu yang nggak bayar. Jadi disitulah disebutkan bahwa pajak digunakan sebagai pemerataan kesejahteraan. Next. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan kedua saya, Era Mustika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri Ardiansyah. Untuk Fikri, saya persilakan. Selanjutnya itu ada akses pemungutan pajak. Yang pertama itu ada equality, itu pajak yang harus bersifat adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak tersebut, sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. Selanjutnya itu ada certainty, yaitu penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besar pajak yang terutang dan kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran. Selanjutnya itu ada convenience of payment, itu kapan wajib pajak harus membayar pajak, sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak tersebut. Contohnya pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Selanjutnya ada economic of collection, secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin. Demikian pula beban yang ditanggung oleh wajib pajak. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis pajak. Yang pertama jenis pajak menurut golongan atau pembebanan, yaitu pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayarkan oleh individu itu sendiri atau yang pihak yang bersangkutan. Contohnya itu pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Nah, selanjutnya ada pajak tidak langsung. Pajak ini bisa dibayarkan oleh individu itu sendiri ataupun bisa diwakilkan oleh orang lain. Seperti pajak yang yaitu pajak pertambahan nilai, seperti kita membeli suatu makanan tanpa sadar kita langsung membayar pajak tidak langsung tersebut. Selanjutnya ada jenis pajak menurut sifat dan pembagiannya, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif itu pajak yang bersumber dari subjek, contohnya pajak penghasilan yang memperhatikan ketidakmampuan individu dalam membayar pajak. Selanjutnya ada pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, seperti pajak bumi, pajak bangunan, dan juga pajak penjualan barang mewah. Kalau pajak objektif ini telah ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya ada jenis pajak menurut pemungutan dan pengelolaannya. Yang pertama ada pajak pusat dan yang kedua ada pajak daerah. Kalau pajak pusat itu pajak yang diatur oleh pemerintah pusat, biasa juga disebut pajak negara. Dan kalau pajak daerah itu pajak-pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau tingkat provinsi. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyaji Fikri Ardiansyah Purwila. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Ferry Syahputra. Untuk Saudara Ferry, saya persilakan. Di sini ada sistem perpajakan yang dimana yang pertama ada official assessment system, yaitu adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Kemudian ada self assessment system yang dimana adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Kemudian ada withholding system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Nah, tentu saja regulasi perpajakan itu tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1944 yang dimana isinya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1943 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu sistem perpajakan yang baik adalah sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Kita masuk ke dalam sesi kesimpulan, di mana kesimpulan ini menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mengatur tentang pajak dibutuhkan hukum pajak, yaitu regulasi yang tadi, yaitu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayaran pajak atau pembayar pajak. Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan oleh kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kemudian kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegak hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran perpajakan. Baik, itu saja materi dari kami kelompok 3. Kami akan membuka sesi pertanyaan 2 sesi, di mana setiap sesi akan diperoleh 3 audiens yang bertanya. Untuk audiens yang bertanya boleh menunjukkan tangan. Baik, terima kasih. Kami akan memilih secara random. Yang pertama untuk Melani, boleh dicatat. Nanti saya tanya lagi. Melani. Jadi saya ingin bertanya, kenapa kalau kita menang kuis di televisi, misalnya kan 1 juta rupiah dan kata-katanya itu jangan lupa dipotong pajak lagi. Padahal kan kita menang kuis, kenapa harus dipotong pajak lagi? Jadi yang ingin saya tanyakan, itu jenis pajak apa? Sudah dicatat? Selanjutnya untuk Desi, silakan. Jadi gini, tadi si Era ada menjelaskan fungsi pajak. Jadi yang saya ambil itu fungsi pajaknya itu fungsi stabilitasnya. Fungsi stabilitasnya itu kan pajak itu digunakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas. Nah tadi Era menjelaskan contohnya. Dan contohnya itu kami akan memilih secara random. Yang pertama untuk Melani, boleh dicatat. Nanti saya tanya lagi. Melani. Jadi saya ingin bertanya, kenapa kalau kita menang kuis di televisi, misalnya kan 1 juta rupiah dan kata-katanya itu jangan lupa dipotong pajak lagi. Padahal kan kita menang kuis, kenapa harus dipotong pajak lagi? Jadi yang ingin saya tanyakan, itu jenis pajak apa? Selanjutnya untuk Desi, silakan. Jadi gini, tadi si Era ada menjelaskan fungsi pajak. Baik, saya Elizabeth ingin bertanya. Tadi kan dari PPT kalian itu menjelaskan ada 3 sistem pembayaran pajak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu apa gitu yang dapat kita lakukan untuk membedakan ketiga sistem pajak itu? Baik, ini langsung aja ya kita rekam pertanyaannya. Nanti kami sekaligus audiens memberikan waktu kami untuk menuju jawabannya. Jadi 3 orang lagi boleh tunjukkan tangan. Baik, untuk Rian. Pertanyaannya itu nama saya Rian. Saya bertanya bagaimana menurut kelompok penyati kalau misalnya pendapatan pajak di Indonesia itu terus menurun, terus apa dampaknya terhadap pembangunan? Saya rasa kurang jelas, boleh diulangi. Ulang-ulang ya. Kalau misalnya pendapatan pajak di Indonesia ini kan terus menurun, terus yang saya tanyakan apa dampaknya terhadap
Baik. Anggreni, nanti saya tambah ya audiens ini bertanya. Kayaknya semangat kali. Saya ingin bertanya, kan dalam sistem pemungutan pajak itu kan yang dapat dijadikan tolak ukur baik tidak dengan pajakan, pasti ada permasalahan lain selain contoh dari video kalian itu seperti regulasi. Nah, coba kelompoknya disebutkan permasalahan lain itu, adakah permasalahan lain dari pajak tersebut? Baik, terima kasih untuk Anggreni. Mungkin satu lagi tambahan yang akan kami berikan untuk saudara Joseph, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Saya ingin bertanya, tadi kan kalian di PDP memaparkan fungsi pajak itu ada di redistribusi pemerataannya. Jadi pemerataan berarti orang miskin sama orang kaya dapat bagiannya kan. Jadi ingin saya tanya, dalam hal ini orang mampu itu termasuk free rider atau tidak? Orang kaya. Harus lagi untuk sekretaris. Jadi ini kan, tadi tuh kalian memaparkan fungsi pajak di redistribusi itu pemerataan. Berarti dalam hal ini semua golongan masyarakat dapat menikmatinya kan? Jadi yang saya tanyakan di sini orang kurang mampu, orang yang tidak mampu bayar pajak silakan. Termasuk free rider atau tidak? Oke, baik. Ini sudah lebih mengusung pertanyaan sebenarnya. Sudah ada 7 audiens yang bertanya. Untuk audiens mohon menunggu kami menyusun jawabannya. Sekaligus boleh dicatat kesimpulan-kesimpulan presentasi dari video tersebut. 2 orang audiens akan kami unjuk di akhir presentasi. Terima kasih. Saudari Melani yang akan dijawab oleh saudara Ferry. Untuk saudara Ferry, kami persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Melani, di mana pertanyaannya kenapa memenangkan kuis yang ada di televisi mendapatkan pajak. Pajak atas penghasilan di Indonesia dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya. Karena pemenang mendapatkan tambahan ekonomis berupa uang dari kuis tersebut, maka karena alasan itulah hadiah tersebut dikenakan pajak. Karena penghasilan yang diperoleh pemenang dari kuis tersebut bukan merupakan imbalan langsung, karena tidak ada pengorbanan yang dikeluarkan oleh penerima hadiah tadi. Atau dengan kata lain, bukan menerima imbalan dari hasil bekerja atau memberikan jasanya. Maka besarannya pajak yang dikenakan atas penghasilan tersebut yaitu sebesar 25% dari nominal hadiah. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Tidaknya teman-teman yang ingin menambahkan, berikan teman-teman. Baik, mungkin jawaban dari Ferry kurang lebih. Saya akan menambahi jawaban tersebut. Nah, ini tadi kan termasuk pajak yang dibebankan kepada pemenang kuis. Kenapa dibebankan? Karena itu termasuk pajak tidak langsung. Dan pajak tidak langsung ini adalah pajak yang dibebankan kepada pemenang kuis tersebut, tapi tidak secara langsung diberikan kepada pemenang kuis itu. Misalnya dia mendapatkan hadiah 2 juta. Pajak tidak langsung itu ada 25% sesuai dengan ketentuan dari pajak yang diterima. Ada juga pertambahan nilai yang memang sesuai dengan perundang-undangan, yaitu pajak pertambahan nilai yaitu 10%. Jadi ketika orang yang mendapatkan hadiah kuis itu mendapat 2 juta, jadi itu dikali 10%. Jadi itulah yang dibebankan kepada penerima kuis tersebut. Ini sama halnya dengan kita makan di restoran ya teman-teman. Ketika kita makan di restoran, secara langsung kita mendapatkan pajak kan? Pajak itu adalah pajak tidak langsung yang dibebankan kepada kita. Itu pajaknya itu pajak secara tidak langsung yang dibebankan dalam PPN, pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Untuk teman-teman yang ingin memberikan tanggapan lain atau jawaban lain, kami persilakan. Ada yang bisa mengajukan tangannya untuk menambahkan jawaban tersebut. Baik, saya tidak ada. Untuk saudara Melani, kami berikan waktu untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Saya dapat menerima jawaban dari kelompok penyaji. Jadi kesimpulannya pajak itu namanya jenis pajak tidak langsung yang dibebankan oleh si pemenang. Baik, terima kasih kembali. Mungkin di sini saya akan menjawab langsung pertanyaan dari sistem pemungutan pajak ya. Ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang ditanya apa sih yang dapat membedakan sistem-sistem yang ketiga ini?
membedakan ketiga sistem pemungutan perpajakan ini, kita harus mengetahui pengertian dari ketiga sistem. Dan di sini kami akan menambahkan sebuah ciri-cirinya untuk kita bisa membedakan ketiga sistem ini. Yang pertama ada official assessment system. Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak ataupun rakyat yang wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang ada pada fiskus. Wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus ataupun pemerintah yang berwenang tadi. Kemudian ada self-assessment system. Ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ini adalah wajib pajak itu sendiri. Kemudian wajib pajak ini bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, sampai melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak dapat ikut campur dalam wewenang ini. Kemudian yang ketiga ada withholding system. Ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak tersebut yang bersangkutan. Namun untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, yaitu disertai dengan ciri-ciri di mana wewenang tersebut menentukan besarnya pajak terutang pada pihak ketiga. Pihak ini merupakan selain fiskus dan bukan wajib pajak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adakah teman-teman yang ingin memberikan tanggapan lain atau jawaban lain? Saya silakan. Baik, sekarang tidak ada. Kami kembalikan kepada agenda pertanyaan untuk saudara Elizabeth. Kami memberikan waktu untuk memberikan tanggapan. Baik, mungkin saya bisa menerima jawaban dari kelompok penyaji. Namun dari kelompok penyaji bisa nggak memberikan kayak contohnya gitu biar kita lebih gampang mengetahui mana yang official assessment, mana yang gitu. Jadi kayak berikan contoh yang lebih gampang untuk dimengerti masyarakat gitu. Baik, saya rasa di sistem perpajakan tidak ada contoh. Karena itu sebuah pengertian. Kalau dia official berarti dia paling tertinggi, ditentukan oleh pemerintah ataupun fiskus. Yaitu ciri-cirinya tadi ditentukan oleh pemerintah ataupun fiskus tersebut. Sifatnya aktif, kemudian pasif. Mohon maaf. Kemudian ada self assessment system. Ini ditentukan oleh diri kita. Misalnya kalau kita itu wajib pajak, kita menentukan wajib pajak kita sendiri. Kita menghitung pendapatan kita, mulai dari kita menentukan pajak, memberikan tanggapan pajak, kemudian menentukan besarnya pajak yang kita berikan kepada negara. Kemudian ada withholding system tadi. Ini nggak ditentukan oleh fiskus atau pemerintah, tidak ditentukan oleh diri kita sendiri sebagai wajib pajak, tapi pihak ketiga. Gitu. Bagaimana untuk saudara Elizabeth? Baik, saya ada menerima jawaban dari Terima kasih. Untuk Fikri, saya silakan. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dian. Pertanyaannya itu apa dampak dari menurunnya pajak secara berkelanjutan? Kurang lebih seperti itu. Kan kita ketahui kan pendapatan negara kita itu 70% merupakan dari pajak. Jadi kalau menurunnya pajak itu dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan dapat menghambat perekonomian di suatu daerah gitu. Jadi kalau pajak ini pajak ini tetap menurun, maka pemajuan desa-desa tertinggal akan mengalami penurunan, dan dari segi pajak itu dari penurunan pajak itu infrastruktur juga akan tetap di situ saja gitu. Ya, jadi kalau menurun pajak maka menurunnya pajak maka kegiatan pembangunan infrastruktur dan juga peningkatan ekonomi di suatu daerah akan menurun juga. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, adakah teman-teman yang mendapatkan pemberian tanggapan lain? Saya silakan. Jika tidak ada, kami kembali kepada saudara Rian untuk memberikan tanggapan. Baiklah, saya menerima jawaban dari saudara Fitri. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Rian. Selanjutnya untuk pertanyaan saudari Desi akan dijawab oleh teman saya. Untuk Era, saya silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desi yang
mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguat rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor. Namun sebaliknya, jika terjadi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah melakukan aksi penurunan nilai pajak, yang dimana salah satu yang dilakukan adalah menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah dan juga melaksanakan kebijakan moneter guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional dan juga sistem keuangan yang semakin maju dan juga semakin kompetitif. Kebijakan moneter diberatkan untuk memelihara stabilitas nilai rupiah tersebut. Baik, adakah teman-teman yang memberikan tanggapan atau jawaban lain? Silakan. Jika tidak ada, akan kembali kepada saudara Desi untuk memberikan tanggapan. Baik, saya rasa sudah jelas dengan jawaban dari pertanyaan saya, yang dimana kesimpulan yang saya dapat, jika suatu nilai mata uang itu akan stabil di dalam fungsi pajak, maka pemerintah akan mengambil, jika suatu nilai mata uang itu tidak stabil dan tidak stabil dalam fungsi pajak, maka pemerintah akan mengambil kebijakan dalam sistem untuk kebijakan pemerintah dalam sistem meningkatkan penilaian dengan menjaga nilai mata uang. Itu saja yang mungkin saya dapat simpulkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk saudara Desi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan untuk pertanyaan Anggri ini tadi kan, adakah permasalahan lain selain regulasi yang telah kelompoknya dijelaskan? Ini kita bisa baca di kesimpulan. Nah, pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain kelemahan regulasi di bidang perpajakan, kemudian kurangnya sosialisasi dan lain-lain selanjutnya. Kami akan jelaskan satu persatu. Sistem pemungutan pajak ini kan sistem pemungutan yang paling terbesar untuk negara, pembangunan infrastruktur, pembangunan desa-desa tertinggal. Namun dalam kenyataannya pemungutan pajak masih terbilang banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Contohnya itu tadi kurangnya regulasi di bidang perpajakan itu sendiri. Kurangnya regulasi ini bukan sebagai tanggung jawab tunggal oleh pemerintah, namun di bawah DPR juga, kemudian di bawah PMK ataupun keputusan di bawah Dirjen. Kemudian ada kurangnya sosialisasi dan tingkat kesadaran. Sosialisasi di sini dimaksud sebagai di mana pemerintah kurang memberikan gambaran ataupun apa sih akibat jika wajib pajak itu tidak memberikan kewajibannya kepada negara. Jadi pemerintah itu masih kurang memberikan sosialisasi kepada kita-kita yang wajib pajak ini. Apa seharusnya yang kita harus lakukan? Apa sih wajib pajak yang harus kita lakukan? Pajak ini konsistensinya dalam negara itu seperti apa? Kemudian kurangnya pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah. Kita ketahui bahwa pajak itu kan dibebankan kepada wajib pajak yang mampu membayar pajak tersebut. Namun pada kenyataannya dalam negara Indonesia ini, pengetahuan di Indonesia ini masih belum kita bilang cukup stabil untuk mengerti apa. Kemudian database yang belum lengkap dan akurat, kemudian lemahnya penegak hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas kepada pelanggar wajib pajak tersebut. Jadi di sini lemahnya penegak hukum ini sama kayak kita berbicara tentang regulasi tadi. Kalau regulasi tadi itu tentang peraturan-peraturan, namun ke permasalahan lain itu lemahnya penegak hukum, yaitu orang yang memberikan peraturan tersebut lemah dalam memberikan sanksi ketika wajib pajak itu tidak menaati kewajibannya. Karena kita pasti kita pernah mendengar bahwasanya orang bijak akan menaati pajak. Jadi di sini tersebut wajib pajak ataupun pengawas pajak ini belum bisa memberikan sanksi yang optimal untuk pelanggar pajak itu agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada audiens lain yang ingin memberikan tanggapan ataupun jawaban lain, boleh ajukan tangannya. Baik, saya tidak ada. Saya kembalikan kepada admin Mas. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya
edukasi dan kesadaran, di mana di sini masih banyak rakyat Indonesia yang belum sadar tentang pentingnya membayar pajak. Dan yang ketiga itu ada kurangnya tingkat pengetahuan dan ekonomi yang rendah. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia tingkat pengetahuan khususnya pendidikan di Indonesia itu masih sangat rendah. Terus apalagi di dalam perekonomiannya. Nah, dan yang keempat itu ada database yang kurang lengkap. Dan yang kelima itu ada lembaga penegak hukum, di mana lemahnya penegak hukum, di mana orang-orang yang membuat peraturan pajak itu masih lemah dalam memberikan sanksi kepada orang yang tidak membayar pajak. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara. Tapi boleh nggak diulang lagi? Tadi saya mengatakan fungsi pajak di mana fungsi tersebut mencakup redistribusi pengelolaan. Berarti dalam konteks singkat semua orang dapat menikmati upah. Terus yang pertanyaan saya itu orang yang kurang mampu atau tidak yang kurang mampu ya bilanglah orang yang kurang mampu itu termasuk free rider atau tidak? Coba kita masalah. Terima kasih. Jadi kan saya jelaskan bahwa free rider itu orang yang tidak mau bayar pajak. Itu yang saya bilang itu orang yang nggak mau bayar pajak itu orang yang mempunyai kewajiban untuk bayar pajak atau mempunyai pajak yang diutang tapi dia nggak mau bayarnya. Mau itu orang pribadi atau perusahaan-perusahaan. Jadi yang dimaksud si Joseph tadi, apakah orang yang mampu termasuk free rider? Seperti itu. Orang miskin. Lagi bawah. Kan yang saya bilang kan fungsi redistribusi pajak digunakan sebagai pemerataan kesejahteraan. Pajak kan yang saya bilang tadi untuk orang yang mampu. Yang maksud saya orang mampu ini, yang saya masuk untuk orang yang mampu. Kita beli motor pasti kita mampu belinya kan. Pasti kita tahu kita pajak makanya, tetapi kita tetap beli motor. Orang yang nggak mampu pasti nggak mau beli motor, pasti nggak mampu beli motor seperti itu. Itu yang maksud saya orang yang mampu untuk membayar pajak. Nah yang bilang Joseph tadi free rider apakah termasuk orang yang nggak mampu? Tetapi dia mempunyai utang pajak nggak? Ya berarti bukan termasuk free rider. Makanya saya bilang tadi free rider itu orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak, orang yang mempunyai utang pajak, tetapi dia nggak membayarnya seperti itu. Orang yang nggak punya pajak bukan termasuk free rider. Coba aku yang nambahin. Aku. Tapi kan dia tetap menikmati itu fasilitas Itulah. Mungkin saya akan menambahin sedikit ya. Belum Jadi dibuka kan itu. yang disebutkan teman saya tadi itu redistribusi pajak digunakan sebagai pemerataan kesejahteraan. Nah pertanyaannya, apakah orang yang tidak mampu ini termasuk free rider? Betul? Free rider itu adalah orang yang memiliki pajak terutang, namun dia nggak mau membayar pajak tersebut. Jadi tadi Era bertanya kepada saudara Joseph, apakah dia punya utang atau enggak? Enggak, berarti dia tidak masuk free rider gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa dia menikmati fasilitas? Nah disinilah fungsi pajak itu sebagai fungsi retribusi. Pajak ini digunakan sebagai pemerataan kesejahteraan. Walaupun dia tidak membayarkan pajak, walaupun dia mempunyai pajak terutang, tapi dia memiliki hak juga di situ sebagai penikmat kesejahteraan itu. Makanya pajak dijadikan sebagai retribusi, sebagai pemerataan kesejahteraan. Walaupun dia tidak melakukan pajak, namun di situ dia itu memiliki kesalahannya. Disitulah tadi fungsi pihak pewenang yang memberikan sanksi itu belum menempatkan tugasnya secara maksimal. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Ada teman-teman yang ingin menambahi? Izin. Oke, silakan untuk Izin menambahi. Coba buat slide yang tadi. Biar yang gambarnya. Iya itu. Coba deh Pak. Tadi kan Joseph, apakah orang yang orang miskin itu termasuk free rider kan? Free rider itu kan nikmati tanpa berkontribusi. Jadi
kalau misalnya kita gitu kan, misalnya contohnya saya lah orang kurang mampu, tapi mempunyai sepeda motor, tapi saya membayar pajak. Tapi saya ada punya motor, tapi saya membayar pajak. Jadi nggak semua orang orang yang nggak mampu itu disebut sebagai rider. Kalau misalnya pun dia nggak mampu tapi dia taat pajak, gimana coba? Enggak ya, ini loh free rider itu kan menikmati tanpa berkontribusi kan. Jadi kita itu tadi kan kau tanya, apakah orang yang nggak mampu itu disebut sebagai rider? Jadi kan kau itu bilang kan kalau orang nggak mampu itu nggak mampu dia bayar pajak kan? Itu istilahnya kan? Enggak. Bukannya nggak mampu, tidak tahu pemerintah kan nggak pernah berpajak itu. Mohon interaktif teman-teman ya. Jadi pertanyaannya seperti ini Kak. Kan dia menyatakan apakah orang mampu ini termasuk tidak mampu ini termasuk free rider. Ya benar tadi free rider itu menikmati tanpa berkontribusi. Jadi makanya kami perjelas kepada Joseph apakah orang tidak mampu ini dia memiliki utang atau enggak. Kalau dia nggak memiliki utang dia nggak termasuk free rider tersebut. Namun menikmati tanpa berkontribusi. Jadi kalau dia memiliki utang terutang ataupun wajib pajak memiliki pajak terutang, dia termasuk free rider gitu. Tapi dia tidak melakukan pajak tersebut. Itu tadi. Jadi kita itu harus memperjelas dua itu tadi, apakah dia punya pajak atau kedua dia itu punya pajak tapi dia tidak melakukan wajib pajaknya gitu. Bagaimana saudara Joseph? Saya dapat menerima jawabannya. Selain yang saya ambil, orang mampu itu tidak termasuk free rider karena free rider yang dimaksud mencakup orang yang bayar pajak tetapi dia memiliki pajak yang terutang kepada pemerintah. Baik, itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja hasil diskusi kita kali ini. Kami mohon maaf jika ada pernyataan atau perkataan kami, keterbatasan kami dalam memberikan materi ataupun tutur kata kami yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf. Namun sebelum kami tutup, untuk kesimpulan materi dan video akan kami uji dua orang secara random. Yang pertama itu untuk Ida Melani boleh, kemudian untuk Dewi Margareta kami silakan. Bisa dekat dari sini sih. Bagus. Ini aja. Buatlah. Kesimpulan yang dapat saya rangkum dari video dan PPT pemaparan dari kelompok 3 adalah analisis sistem pajak yang baik, yang dimana regulasi merupakan peraturan yang dibuat undang-undang. Regulasi Indonesia dalam video tersebut dinyatakan belum baik dalam sistem perpajakan, di mana pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar tanpa pajak kegiatan negara agak sulit. Baiklah, dalam kesimpulan dari PPT tersebut, di mana kita mengetahui pengertian dari pajak merupakan suatu penerimaan paling besar di suatu negara atau sumber utama dari penerimaan negara. Pajak adalah kebutuhan wajib yang dibayar rakyat untuk negara untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Adapun unsur pajak yaitu subsidi pajak, objek pajak, wajib pajak, dan tarif pajak. Ada yang disebut dengan free rider yang dinamakan yang diartikan menikmati tanpa berkontribusi. Adapun fungsi pajak dibagi menjadi 4, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan keempat fungsi restribusi. Asas pemungutan pajak yaitu terbagi dari 4, ada equality, comprehensive, comprehensive of payment, economic of collection. Adapun jenis pajak menurut golongannya atau pembebanan dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung, kedua pajak tidak langsung. Menurut sifat pembagian pajak, yang pertama ada pajak subjektif, yang kedua pajak objektif. Selanjutnya menurut pemungutan dan pengelolanya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Baiklah, sekian dari kesimpulan yang saya dapat rangkum. Terima kasih. Terima kasih untuk saudari Melani. Mungkin langsung saja kepada Desanika ataupun Devi boleh.
kesimpulan yang saya dapat dari diskusi hari ini yaitu berkaitan dari sistem dari judul yang dibahas sifat-sifat perpajakan yang baik. Jadi berkaitan dengan regulasi yang ada di Indonesia yang dimana regulasi merupakan peraturan undang-undang dalam perpajakan mengatur manusia dalam hal tertentu. Namun di Indonesia regulasinya masih lemah. Jadi dalam kelompok ini membahas tentang agar masyarakat sadar untuk membayar pajak, karena tadi telah dibahas penurunan jika pajak mengalami penurunan, maka pembangunan dan fasilitas tidak tersedia bagi negara maupun masyarakat. Dan juga tadi sudah dibahas tentang bagaimana pentingnya membayar pajak, pentingnya masyarakat membayar pajak melalui kas negara dan diurus oleh APBN dan memberikan fasilitas kepada masyarakat. Sekian dari kesimpulan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudari Devi. Selanjutnya mungkin untuk saudari Desalika memberikan kesimpulan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Adapun kesimpulan pada hari ini yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta unsur pajak ada 4, yaitu subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Nah, di dalam PPT kalian juga menjadikan adanya sistem perpajakan talak, sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan seberapa besar pajak yang terutang oleh wajib pajak. Terima kasih yang yang saya sampaikan. Saya serahkan pada saudara. Baik, terima kasih untuk saudara Desalika. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih untuk setiap partisipasi dari teman-teman sekalian. Sekali lagi kami juga minta maaf atas keterbatasan kami menyampaikan materi ataupun kata kami yang tidak berkenan di hati. Kami tutup presentasi ini.